Kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, kesehatan dan keselamatannya kita masih bisa berkumpul pada diskusi daring pada pagi hari ini. Untuk adapun topik yang akan kami bahas pada diskusi kali ini adalah pelayanan publik di masa pandemik. Perkenalkan, nama saya Yan Andrian. Saya selaku moderator yang akan memandu diskusi pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya ada saudara Yusril Munawar, ada Muhajir dan ada Arisandi. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama adalah sesi pembuka. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk saudara, siapa dulu yang mau memaparkan materi? Saya dulu, Muhajir. Saya persilakan kepada saudara saya, Muhajir, untuk memaparkan materi pertama. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi pertama, yaitu mengenai isu pelayanan publik di masa pandemik. Hal ini yang melatar belakangi ide dari kelompok kami untuk membuat sebuah website yang khusus untuk pelayanan masyarakat. Baik, di sini dijelaskan bahwa di tengah masa pandemi virus corona atau COVID-19 ini, menurut masyarakat banyak melakukan adaptasi di kehidupan sehari-hari. Nah, adaptasi ini pun berlaku juga pada penyelenggaraan pelayanan publik. Kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebabnya virus ini telah banyak dikeluarkan. Tentunya dampak pada standar pelayanan publik yang diterapkan oleh penyelenggara pelayanan, peningkatan standar pelayanan publik akan menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran virus ini. Bisa slide selanjutnya. Oke, di lanjutannya di sini dalam masa pandemik ini layanan sangat dibatasi pada pelayanannya. Akibatnya prosedur mengenai layanan pemberkasan terlambat dan menyebabkan kerumunan di masa ruang pelayanan. Jadi sebagaimana yang tadi dijelaskan sebelumnya bahwa di masa karantina, di masa pandemi ini salah satu upaya pemerintah yaitu menertibkan masyarakat untuk tidak berkerumun. Nah, salah satu yang akan dibangkitkan di sini yaitu mencegah kerumunan massa di ruang pelayanan sehingga pelayanannya bisa tertib tanpa melanggar protokol kesehatan. Selanjutnya, meningkatkan sistem penyelenggaraan pelayanan secara online. Maaf, sebelum secara online. Nah, website yang disediakan oleh ide dari ini yaitu bisa diakses secara online. Tentunya, pelayanan dengan sistem online sangat membantu masyarakat di masa pandemi ini. Tentunya, untuk menghindari physical distancing di berbagai tempat berkerumunan sehingga website secara online ini bisa diakses di tempat mana saja, terkhusus di rumah. Namun perlu diperhatikan karena ada beberapa layanan yang belum dapat mengubah sistemnya menjadi sistem online. Dari berbagai banyak sistem yang disediakan tentunya banyak juga sistem yang belum bisa berbasis online. Terima kasih, itu tadi beberapa penyampaian dari pemateri 1. Selanjutnya kepada moderator. Ya, terima kasih atas penyampaian pemaparan materi untuk materi yang pertama. Untuk materi yang kedua, saya persilakan kepada saudara Muhajir untuk menyampaikan materi yang kedua. Kepadanya saya persilakan.
Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudara Muhajir tadi, yaitu pelayanan yang tidak diinginkan. Terjadinya kerumunan di tengah-tengah pandemi dan dapat menyebabkan kerugian baik sendiri maupun orang lain. Seperti kita ketahui, dengan terjadinya banyak kerumunan, itu dapat dengan mudah menularkan penyakit yang sedang kita hadapi sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19. Selanjutnya, pembatasan layanan publik. Dengan berlakunya WFH bagi pegawai-pegawai yang bergerak di bidang pelayanan publik dan masyarakat umum sebagai pengguna layanan, menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat, karena pada akhirnya beberapa bidang pelayanan tidak dapat melayani masyarakat secara langsung, serta jam operasional dibatasi. Karena itulah muncul ide di kelompok kami untuk melakukan atau memunculkan website pelayanan secara online. Selanjutnya, selanjutnya itu apa itu surat menyurat? Surat menyurat adalah kegiatan yang berguna untuk melakukan hubungan atau komunikasi antar pihak satu dengan pihak lain dengan cara saling mengirim surat. Adapun tujuan dari surat menyurat yaitu menyampaikan atau mengemukakan informasi dan keterangan kepada pihak-pihak lain dalam fokus surat pendataan kependudukan dan lain-lain. Lanjut. Solusinya itu sistem online yang kemudian sedang digalakkan oleh beberapa penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat agar pelayanan publik tetap berjalan dengan semestinya. Dalam kasus ini, sistem menawarkan banyak sekali prosedur-prosedur pelayanan yang bersifat tidak langsung, namun masih memberikan waktu yang efektif, yaitu dengan membuat sistem pelayanan dokumen publik secara online dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Oke, mungkin itu saya yang materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Saudara Yusril Munawar telah memaparkan materi yang kedua. Untuk materi yang terakhir atau materi yang ketiga, saya persilakan kepada Saudara Arisandi untuk menyampaikan materi yang ketiga atau yang terakhir. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan materi yang ketiga. Sebentar, saya buka dulu sebentar. Materi yang ketiga yaitu jenis surat apa saja. Di sini ada tiga, yaitu di sini penjelasannya sistem pelayanan dokumen desa memberikan semaksimal mungkin atas apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, terkhusus dalam pelayanan surat. Lalu jenis surat apa saja yang ada dalam pelayanan ini yang akan membuat pelayanan menjadi lebih simpel dan efisien. Di sini ada tiga. Yang pertama adalah surat keterangan. Yang kedua surat pengantar. Yang ketiga surat keterangan tidak mampu. Yang keempat surat pengantar SKCK. Dan yang kelima surat permohonan kakak baru WNI atau dan lain-lain. Yang berikutnya layanan menggunakan website. Alasan mengapa layanan ini dapat menggunakan website, yang pertama adalah lebih kredibilitas. Yang kedua, memudahkan pengguna mendapatkan informasi.
Yang ketiga, dapat selalu diakses. Yang keempat, menghemat waktu. Dan yang kelima, komunikasi dengan pelanggan. Terus selanjutnya, di mana dapat diakses pelayanan ini? Pengguna layanan dokumen publik dapat diakses melalui laman yang telah diekspos pada website yang telah dibuat dengan berbagai macam pilihan data-data yang berbeda sesuai dengan jenis surat yang dibutuhkan dan yang akan dibuat. Terus yang selanjutnya, cara menggunakan layanannya seperti apa? Pada halaman awal, seperti biasa di berbagai penyedia layanan maupun pendaftaran, terlebih dahulu melakukan pembuatan akun untuk mempermudah dalam proses pelayanan surat oleh admin layanan desa. Kepada user, cukup menggunakan alamat email beserta password untuk memasuki pelayanan dokumen secara online. Dan penyedia layanan selalu memberikan acuan dan tuntutan dalam proses penginputan berkas oleh pengguna layanan, yaitu masyarakat. Sekian penyampaian dari saya. Mungkin dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih teman-teman semua dari kelompok 3 telah menyampaikan pemaparan materi yang sangat baik pada pagi hari ini. Untuk moderator. Moderator. Ya, silakan. Saya mau bertanya. Ya, dengan siapa? Namanya? Arvina. Ya, saya persilakan kepada Saudari Arvina Sapitri untuk bertanya pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Jadi langsung saja saya ingin menanyakan, apakah pelayanan online ini sudah efektif untuk dilakukan dan berikan alasannya? Terima kasih. Itu saja. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi terlebih dahulu kita dari kelompok 3 di sini mengumpulkan dulu ya pertanyaannya. Habis itu kita jawab satu persatu. Ya. Kita kumpul dulu jawabannya. Oke, untuk pertanyaan yang lain lagi, apakah masih ada dari kelompok 4? Apakah ada yang sudah bisa menjawab dari penyaji? Oh ya, masukan dari Saudara Yusril mungkin pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat karena jaringannya kurang memungkinkan. Baik, dari kelompok 4 mungkin ada yang masih mau dipertanyakan, bisa ditulis saja kalau tidak mau berbicara. Pemateri 1, moderator izin menjawab. Ya, baik. Pemateri 1, silakan dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Arvina mengenai apakah aplikasi atau website online ini sudah efektif dan berikan alasannya. Menurut dari pemahaman kelompok kami, website online itu sudah efektivitas. Alasannya karena di era pandemi ini kita lihat kita diupayakan untuk tidak berkontak langsung atau dalam kerumunan. Nah, pada dasarnya ketika orang ingin mengurus berkas surat atau segala macam yang tadi dijelaskan sebelumnya, itu biasanya masyarakat untuk mencegah hal ini, maka dibuat website semacam ini untuk mengatasi hal itu.
Dan alasan mengapa website ini perlu, saya rasa tadi sudah dijelaskan di slide kami mengenai ada masalah kredibilitas dan semacamnya. Dan juga website ini tentunya membantu upaya pemerintah dalam menertibkan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Saya rasa efektivitas dari yang dimaksud tadi itu bisa diukur dengan penjelasan saya tadi. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih atas jawabannya, Saudara Muhajir. Bagaimana untuk kelompok 3, terlebih kepada Saudari Arvina Savitri atas jawabannya? Terima kasih. Apakah ada sanggahan atau masukan? Saya pikir sudah cukup. Gimana dengan teman-teman yang lain? Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, teman-teman dari kelompok 4, apakah masih ada yang kurang atau bagaimana? Sudah bisa dipahami? Teman-teman yang lain kelompok 4? Ya, saya pikir sudah ya. Kita lanjut untuk Moderator, ya. ada pertanyaan dari Saudari Fitriani. Iya, Bisa ya. jawab? Ya, silakan Saudara Saudari Arisandi Fitriani di dijawab. sini menanyakan tentang WFH. WFH di sini dalam pembatasan layanan publik, kita semua kan di masa pandemi ini diwajibkan untuk bekerja di rumah. Jadi dalam masa pandemi ini ya kita semua harus mengerjakan semuanya dari rumah, termasuk di masalah yang kita akan bahas di sini tentang pelayanan publik di online kan semuanya dilakukan di rumah. Jadi saya rasa sudah jelas ya dalam pembahasan kita kali ini kalau WFH itu semua bekerja dari rumah. Jadi tidak ada yang berkontak langsung dengan pengguna atau dengan yang melayani begitu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Saudara Arisandi sudah menjawab pertanyaan dari Fitriani. Bagaimana Saudara Fitriani? Izin menambahkan. Ya, silakan. Ya, saya akan menambahkan materi yang disampaikan oleh Saudara Arisandi. WFH itu singkatan dari work from home. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya bekerja dari rumah. Seperti yang dijelaskan Saudara Arisandi, setiap pekerjaan yang dilakukan seperti dari materi yaitu pelayanan publik kita lakukan atau dikerjakan di rumah seperti pembuatan surat dan lain-lain. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas tambahannya dari Saudara Yusril Munawar. Bagaimana? Sudah bisa dipahami Saudari Fitriani? Iya, sudah. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, baik. Satu pertanyaan lagi, masih ada? Siapa tahu masih ada? Dari kelompok 4, mau dipertanyakan? Sudah tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Oh iya, baik. Untuk yang terakhir, saya sampaikan kesimpulannya pada diskusi kita pada pagi hari ini, pada topik pelayanan publik di masa pandemi. Untuk kesimpulannya, pelayanan publik merupakan hajat hidup orang banyak. Untuk itu, agar selalu membuka instansi pemberi layanan harus menyiapkan diri dengan fasilitas yang baik, sarana maupun prasarana yang dibutuhkan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Selain sarana dan prasarana, sumber daya manusia pelayanan pun harus ditingkatkan.
kompetensinya agar mumpuni dalam memberikan pelayanan yang bermutu. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian yang berbahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah sistem penggalangan dana menggunakan metode crowdfunding berbasis website. Perkenalkan, nama saya Wilda selaku moderator dan pemateri pertama. Adapun anggota kelompok saya adalah Herudin, Arvina, dan Fitriani. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi pertama. Yaitu kasus. Kasus, setiap lembaga pelayanan sosial pasti membutuhkan dana dalam melakukan berbagai program-program pelayanannya. Secara umum, lembaga pelayanan sosial memperoleh pendanaan yang bersumber dari berbagai donatur baik pemerintah, swasta, maupun perseorangan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pelayanan sosial adalah kurangnya minat masyarakat untuk berdonasi pada program-program yang ditawarkan melalui selebaran brosur yang dibagikan. Seringkali terjadi penumpukan data-data donatur yang melakukan proses donasi sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan laporan serta tidak transparan dalam proses pencairan dana. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Herudin, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu ide solusi. Dalam mewujudkan program tersebut membutuhkan sebuah platform website yang dapat memudahkan masyarakat untuk bersedekah melalui gateway masing-masing dan bisa mengetahui sedekahnya didonasikan kemana dan dalam bentuk program apa. Dalam hal ini ada alternatif yang sangat cocok dalam melakukan penggalangan dana, yakni sistem crowdfunding. Jadi secara umum crowdfunding merupakan pembiayaan atau pendanaan yang dilakukan secara beramai-ramai dan melibatkan orang banyak. Selanjutnya, yaitu bagaimana merancang dan membangun website crowdfunding sebagai wadah penggalang dana yang diharapkan dan terperinci, yaitu sistem penggalangan dana menggunakan metode crowdfunding dengan berbasis donasi ini menggunakan aplikasi website Pramewor Laravel yang akan membantu untuk menciptakan aplikasi istimewa secara simpel dan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan keamanan yang baik. Baiklah, itu saja dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih dari Herudin. Dan selanjutnya pemateri ketiga yaitu Arvina.
Oke, materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu apa sih yang dimaksud dengan framework dan Laravel. Pertama, framework itu adalah kumpulan perintah atau fungsi dasar yang membentuk aturan-aturan tertentu dan saling berinteraksi satu sama lain. Saya ulang, framework. Framework adalah kumpulan perintah atau fungsi dasar yang membentuk aturan-aturan tertentu dan saling berinteraksi satu sama lain. Sehingga dalam 54 pembuatan aplikasi website harus mengaktifkan aturan dari tersebut. Dengan framework dalam hal ini yaitu framework PHP, tidak perlu memikirkan kode perintah atau fungsi dasar dari aplikasi site. Hal-hal penunjang lainnya seperti koneksi database, validasi form, GUI, dan keamanan telah disediakan oleh framework sehingga baris kode yang dibuat jauh lebih sedikit. Yang selanjutnya yaitu Laravel. Laravel merupakan framework PHP yang menekankan pada kesederhanaan dan fleksibilitas pada desainnya. Laravel dirilis di bawah lisensi MIT dengan sumber kode yang disediakan di GitHub. Sama seperti framework PHP lainnya, Laravel dibangun dengan basis MVC atau Model View Controller. Laravel dilengkapi command line tool yang bernama Artisan, yang bisa digunakan untuk packaging bundle dan instalasi bundle. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, kepada Arvina, terima kasih. Selanjutnya pemateri terakhir yaitu Fitriani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini merupakan slide terakhir, yaitu bagaimana proses pengiriman atau penarikan dana donasi. Pertama itu proses pengiriman. Jika donatur telah menetapkan jumlah yang akan didonasikan, donatur dapat memilih metode pembayaran melalui bank yang telah disediakan oleh admin. Sedangkan penarikan dana donasi disediakan oleh admin sendiri, disediakan rekening khusus untuk dana yang akan didonasikan oleh donatur. Mungkin itu saja, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada kelompok 3. Persilahkan untuk bertanya. Saya mau bertanya. Bisa bertanya sudah? Ya, silahkan kelompok 3. Ya, baik. Pertanyaan saya, sistem donasi ini sangat bagus sekali, apalagi sudah berbasis online, sehingga mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun. Tetapi bagaimana penyedia layanan bisa meyakinkan para donatur untuk memberikan donasinya pada layanan ini? Terus apa langkah awal dari penyedia layanan ini untuk mempercayai para donatur? Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya?
Izin bertanya. Silakan dari namanya Yusril Nawar. Saya Yusril. Pertanyaan saya, bagaimana sistem keamanan dari website yang Anda buat? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya. Udah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja ke pertanyaannya. Pada website yang Anda, ide website yang Anda buat ini, kenapa harus menggunakan framework yang lain? Laravel. Kenapa bukan framework yang lain, Pak? Jelas? Atau diulang? Jelas. Coba ulangi. Pada website yang Anda buat, ide website yang Anda buat, kenapa harus menggunakan framework Laravel? Kenapa bukan framework yang lain? Jelas? Baik, jelas. Oke, terima kasih. Itu saja pertanyaannya. Ada yang lain? Pertanyaan terakhir dari saya dari kelompok 3. Ya. Ini yang anda angkat masalahnya, apakah website atau softwarenya sudah jalan dengan baik, dan apa alasannya? Apakah saya ulang dulu ya pertanyaannya, apakah website anda gunakan yang sudah Anda buat, apakah sudah efektif dan dapat menyelesaikan masalah yang Anda angkat? Berikan juga alasannya. Itu saja pertanyaannya. Coba ulangi. Apakah website yang Anda buat, apakah sudah efektif untuk masalah yang Anda angkat? Berikan alasannya. Oke. Moderator. Iya. Ingin menjawab. Baik. Kepada Saudari Prina, silahkan untuk Baiklah, menjawab pertanyaan. untuk pertanyaan dari Saudara Muhajir. Bisa diulang pertanyaannya tadi? Pada website yang Anda buat, kenapa harus framework Laravel? Kenapa bukan yang lainnya? Di sini saya akan menjelaskan. Dalam hal ini framework-nya itu yaitu dalam framework PHP atau sama dengan PHP. Tapi di sini kita tidak perlu memikirkan kode perintah atau fungsi dasar dari aplikasi website. Jadi di sini hanya menggunakan hal-hal penunjang lainnya seperti koneksi database-nya, menggunakan exam biasanya, validasi form, GUI, dan keamanan. Keamanan itu sudah disediakan pastinya. Yang ini keamanan itu sudah disediakan oleh framework-nya. Jadi sehingga baris kode yang dibuat itu jauh lebih sedikit. Mungkin seperti itu jawabannya. Saya serahkan kepada moderator.
Saudari Muhajir sudah mengerti? Iya, terima kasih atas jawaban dari Arvina. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Untuk pertanyaan Yusril Munawar, tadi ada yang bisa jawab? Bisa dulu diulang pertanyaannya, Kak? Yusril Munawar, diulang pertanyaannya? Pertanyaan saya itu bagaimana sistem keamanan dari website tersebut? Khairudin bisa menjawab? Saudari Herudin. Mohon maaf, sebetulnya waktunya sisa 10 menit sebelum berakhir. Bisa dipercepat sedikit? Saudari Herudin. Mau menjawab pertanyaan dari Yusril Munawar? Oke, kalau Herudin bisa menjawab, saya bisa membantu. Baik, Saudara Vina. Oke, yang Saudari ditanyakan tadi sama Saudara Yusril. Pertanyaannya dari Saudara Yusril, bagaimana dengan sistem keamanannya? Jadi di sini karena kita menggunakan framework berbasis PHP, di sini frameworknya itu telah menyediakan sistem keamanan. Di sini bisa dilihat sistem keamanan ini telah disediakan oleh framework sehingga baris kode yang dibuat jauh lebih sedikit. Tidak perlu memikirkan kode pintarnya seperti itu. Jadi keamanan itu sudah disediakan oleh ininya framework. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arvina telah menjawab pertanyaan dari Yusril Munawar. Kepada Yusril Munawar, apakah sudah mengerti? Yusril Munawar sudah mengerti?
Baik, Saudara Heru ingin menjawab pertanyaan dari Ian. Padanya dipersilahkan. Bukan yang itu, Saudara, pertanyaan satu dulu saya jawab. Pertanyaan dari Saudara Sandi. Baik. Pertanyaannya yaitu, apakah website yang Anda rancang apakah sudah efektif untuk menyelesaikan masalah yang Anda angkat? Menurut saya, masalah yang website yang kita buat ini belum sepenuhnya efektif, karena tidak semua orang menggunakan website seperti orang-orang sekarang, masih orang yang di desa, bagaimana orang di desa. Ya. Jadi ini tidak semua efektif bagi seluruh masyarakat, khususnya kalangan bawah seperti orang di desa yang hanya bisa melakukan penggalan dana, yaitu langsung turun ke jalan atau ke rumah yang lain. Sedangkan ini efektif bagi orang-orang kalangan atas, seperti langsung mendonasikan melalui website yang kita buat. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, itu tadi jawaban dari Heru. Apakah Saudara Santi sudah paham atau mengerti? Ya sudah, kembali ke moderator. Sudah paham? Ya sudah, kembali ke moderator. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ian Adrian yang akan dijawab oleh Fitriani. Kepadanya, silahkan. Saudari Fitriani. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ian, yaitu karena sistemnya online, bagaimana penyedia layanan bisa meyakinkan para donatur untuk memberikan donasinya pada layanan ini? Apa langkah awal dari penyedia layanan ini? Menurut saya bisa dilakukan dengan cara kayak membuat poster atau pamflet yang berkaitan dengan kegiatan mau mendonasikan apa, kemudian mempostingnya di sosial media, serta membuatkan proposal. Siapa tahu ada donatur yang ingin mendonasikan tapi belum terlalu yakin, ya mungkin bisa diperlihatkan proposalnya melalui bisa dikirim melalui media sosial begitu. Terima kasih, mungkin itu saja. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Fitriani. Kepada Saudari Ian sudah dimengerti? Ya, dengan jawabannya ya sudah mengerti. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Itulah tadi materi yang kami paparkan. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.